Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jamaah salat zuhur as-shaimin was-shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa menjalankan rutinitas kita, yaitu sholat zuhur berjamaah. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercerahkan kehadiran kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat shaimin shaimat, pada kesempatan yang singkat ini saya akan mengajak kepada seluruh hadirin dan hadirat sekalian untuk senantiasa membaca Al-Quran dan mencintai Al-Quran, terutama di bulan suci Ramadan ini. Bulan Ramadan kita kenal dengan Syahrul Siyam, kita kenal juga dengan Syahrul Qiyam, kita kenal juga dengan Syahrul Quran dan nama-nama lainnya dalam bulan suci Al-Quran, di dalam bulan suci Ramadan. Syahrul Quran atau bulannya Al-Quran, di mana peristiwa nuzulul Quran yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan merupakan peristiwa yang sangat penting bagi umat Islam. Karena di situ pertama kali Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama, yaitu turunnya Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam, suatu kewajiban bagi kita semua. Oleh karena itu, membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan tajwid dan juga makharijul hurufnya. Karena kalau salah, terutama makharijul hurufnya, maka itu akan menyalahkan arti. Sebagai contoh, misalkan kalian membaca surat Al-Ikhlas, semuanya hafal pasti surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, pakai qaf. Tapi kalau kalimatnya menggunakan kul pakai huruf kaf, maka artinya akan berbeda. Kalau kul artinya katakanlah, kalau kul artinya makanlah. Ini sangat jauh maknanya. Oleh karena itu begitu pentingnya makharijul huruf dalam
pengucapan bacaan Al-Quran. Para hadirin sekalian dan juga hadirat jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait mengenai kewajiban kita membaca Al-Quran, belakangan ini mungkin kita sering melihat, sering mendengar lantunan ayat suci Al-Quran itu dari tayangan-tayangan atau bahkan dari YouTube. Untuk belajar Al-Quran atau agama itu harus ada gurunya. Karena kalau ada guru pasti ada yang memperbaiki bacaan kita di saat salah. Tidak bisa kita mendengarkan YouTube kemudian kita merasa yakin bahwa bacaan kita sudah benar. Jadi harus ada gurunya yang menyimak, yang mendengarkan. Ketika bacaan kita salah, maka akan dibenarkan oleh guru kita. Ya sekalian, mohon perhatiannya. Jadi belajar agama, belajar Al-Quran itu harus ada gurunya langsung. Tidak bisa kita mendengarkan YouTube kemudian kita merasa bahwa bacaan kita, apa yang kita ucapkan itu semua sudah benar. Oleh karena itu, di dalam bulan suci Ramadan ini kalau kita lihat pemandangan di masjid, di musola, di rumah atau di tempat-tempat lainnya, begitu banyak orang membaca Al-Quran karena tahu persis bahwa membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini pahalanya berlipat-lipat ganda, berbeda dengan di bulan-bulan lainnya selain bulan Ramadan. Dulu ada kisah menarik ketika zaman Rasulullah SAW, ada seorang sahabat yang rajin membaca Al-Quran. Pagi, siang, sore, malam kerjaannya baca Al-Quran. Ada tetangganya. Ini tetangganya kebetulan orang musyrik. Dia tidak senang dengan bacaan Al-Quran yang dilantuni oleh sahabat Nabi ini. Lantas karena dia tidak senang, maka suatu ketika dia ingin bagaimana caranya orang ini tidak membaca Al-Quran lagi. Akhirnya dia kasih makanan, di dalam makanannya itu ditaruh racun. Kemudian dia berikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi, ini saya ada sedikit rezeki makanan untuk Anda. Dengan senang hati dia terima. Kemudian dia bawa tuh bekal makanan itu berjalan ke suatu tempat. Nah, di padang pasir dia bertemu dengan dua orang pemuda. Dua orang pemuda yang kelihatannya lelah, lapar. Akhirnya makanan ini secara cuma-cuma diberikan karena kasihan melihatnya. Wahai pemuda, apakah kamu menginginkan makanan ini? Ternyata kedua pemuda itu tertarik. Oh boleh. Kebetulan saya lagi lapar, saya capek, lelah. Nah, setelah dimakan, ternyata tidak lama kemudian kedua pemuda itu meninggal dunia. Melihat peristiwa itu, maka beberapa warga di sekitar Madinah memanggil orang tersebut dan ternyata dihakimi. Ya, Rasulullah SAW pun hadir saat itu. Ketika Rasulullah bertanya, wahai sahabatku, wahai pemuda, dari mana engkau dapatkan makanan ini? Kenapa engkau sampai meracuni kedua pemuda ini sehingga meninggal dunia? Kemudian pemuda itu menjawab, yang memberikan makanan ini adalah ibu itu. Siapakah gerangan? Ternyata ibu yang bersangkutan adalah orang tua dari kedua anak yang meninggal dunia. Sejak peristiwa itu akhirnya seorang ibu yang tadinya malas mendengarkan Al-Quran, bacaan Al-Quran, yang tadinya enggan untuk menyimak bacaan Al-Quran, mulai sadar, mulai insaf. Akhirnya dia menyatakan dirinya memeluk agama Islam, dan setelah itu akhirnya setiap hari dia rutin dan rajin membaca Al-Quran. Nah, ini mungkin cerita sedikit yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini sama-sama kita gaungkan bacaan Al-Quran di sudut-sudut rumah, di masjid, di musola, kapanpun waktunya, setiap saat. Yuk sama-sama mari
kita gemakan lantunan Asadul Quran di rumah kita masing-masing atau di masjid dan musola sekitar rumah kita masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.